lagi dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masuk di komponen yang kedua dan ketiga, bagaimana potensi kepemimpinan bisa dikembangkan. Bahwa setiap orang bisa mengembangkan potensi kepemimpinannya, setiap orang. Yang pertama, dia harus ada di lingkungan yang kondusif, karena disitulah tempat lahirnya kepemimpinan. Yang kedua, dia harus berinteraksi dengan pemimpin lainnya, karena pemimpin lainnya memberi ilham bagi kepemimpinannya. Salah satu hal yang paling inspiratif, paling memberi kesempatan di dalam pertumbuhan potensi kita saat kita bisa bertemu dengan pemimpin-pemimpin hebat. Saat kita bisa mendengar ceramah mereka, seminar para pemimpin besar. Banyak gagasan akan muncul setelah kita mendengar seminar mereka atau membaca buku-buku dari pemimpin besar. Bahkan kita pun kalau ada kesempatan bisa saja bertanya kepada mereka. Semangat kita akan menjadi berkobar-kobar kalau kita melihat mereka, para pemimpin besar. Pemimpin besar akan menginspirasi kita. Apalagi kalau kita mungkin ada kesempatan mengunjungi ruang kerja mereka. Dan bisa saja kita juga berinteraksi, ngobrol dan diskusi dengan mereka. Jadi kita perlu berinteraksi dengan para pemimpin lainnya. Karena di situ kita bisa memperoleh ilham, pelajaran-pelajaran kepemimpinan dan inspirasi dari mereka. Kemana kita mencari ilham kepemimpinan? Caranya adalah susun agenda kita untuk kita mendengar seminar mereka, tokoh-tokoh pujaan kita, para pemimpin yang kita teladani. Kunjungi tempat-tempat yang menjadi tonggak sejarah. Misalnya perpustakaan, museum, tokoh-tokoh yang kita kagumi. Dan juga mungkin buat janji untuk mewawancarai, untuk berdiskusi dengan seorang yang berpengaruh ke dalam diri kita, dan petiklah ilham. Lalu yang ketiga, potensi kepemimpinan dapat berkembang bila kita memperlengkapi. Itulah tujuan kepemimpinan. Satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan kita sebesar mungkin adalah menyediakan diri untuk diperlengkapi setiap hari. Setiap buku yang kita baca, pelajaran yang kita serap, prinsip yang kita terapkan menolong kita menjadi pemimpin yang lebih baik dan membawa kita selangkah lebih maju menuju potensi kepemimpinan kita. Kepemimpinan dimulai dengan pengaruh, dan hal itu bisa dipelajari. Kita bisa belajar cara berkomunikasi, merencanakan, membuat strategi, menyusun
prioritas, dan membuat orang-orang bekerja dengan kita, bekerja bersama dengan kita. Kita bisa belajar melatih dan memperlengkapi orang lain, serta menginspirasi, memotivasi mereka. Sebenarnya, inilah rahasianya. Kebanyakan keterampilan memimpin bisa diajarkan kepada orang-orang. Orang-orang bisa diperlengkapi untuk memimpin. Jadi coba pikirkan, apa rencana kita untuk mengembangkan kepemimpinan? Pikirkan itu. Tanpa rencana khusus, kita akan kesulitan bertumbuh sebagai pemimpin. Tetapkan beberapa sasaran, susun strategi pribadi untuk bertumbuh setahun ke depan. Lalu, bagi rencana tersebut ke dalam jadwal harian dan mingguan. Salam untuk mengembangkan potensi kepemimpinan kita, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorjan.